Halo guys, apa kabar kalian semua? Dalam video ini saya akan menyajikan konten alur cerita dari video Kasim Sakti. Seperti yang kita lihat, di mana seorang lelaki yang sedang merontak minta tolong karena dia tahu terong bakarnya bakal dipotong. Dipotong. Bukan. Sepertinya akan dikebiri. Wah. Namun dalam proses tersebut dirinya mendapatkan kekuatan yang sakti, di mana dirinya telah disambar oleh petir menjadikannya kelak seorang Kasim yang sakti. Seperti adegan di awal video, di mana terlihat adegan peperangan. Jadi pada tahun 1644 di Chongsen, tahun ke-17 tanggal 18 Maret, pada masa dinasti Ming, Chong Wangli Sicheng menghasut para petani untuk memberontak dan memimpin langsung pasukan Dasu. Dalam pertempuran hidup dan mati, dia berhasil menghancurkan pasukan Ming, serta berhasil menguasai dinasti Ming pada saat itu, serta menjadikan Chong Wangli berkuasa atas kemenangannya tersebut. Atas kekalahan dinasti Ming, Chong Wangli mulai mengambil alih kekuasaan dinasti Ming dan mulai menghimpun kekuatan dari rakyat. Setelah dirinya duduk di atas tahta, terlihat dirinya menikmati tahta kekuasaan. Namun setelah itu datanglah pengawalnya melaporkan bahwa tidak ada tanda-tanda keberadaan Kaisar Chongsen memasuki kota. Dengan informasi ini, Chong Wangli murka dan mengeluarkan perintah bahwa yang patuh kepadanya akan menghembingkan kekayaan dan jabatan, dan yang melawan akan dibinasakan. Scene berpindah ke adegan kejar-kejaran antara rombongan Kaisar Chongsen dan orang-orang Chong Wangli. Namun dengan mudah Kasim, pengawal pribadi Kaisar Chongsen, berhasil menumpas orang suruhan Chong Wangli. Karena ternyata Kasim, pengawal pribadi Kaisar Chongsen, memiliki ilmu bela diri yang luar biasa, sehingga dengan mudahnya mengalahkan musuh yang mengejar mereka, seperti yang kita saksikan pada adegan ini. Scene kembali kepada adegan di mana Kaisar Chongsen yang bersiap untuk melakukan upacara penyerahan diri. Dan pada adegan inilah Kasim kecil yang di awal video telah dikebiri mulai merasakan keanehan pada dirinya sendiri, karena apa yang dikehendakinya dan dia ucapkan terjadi seperti yang dia harapkan. Bahkan dirinya sendiri tampak kebingungan akan keanehan ini. Beruntungnya dirinya tidak ikut dalam proses penyerahan diri, karena Kaisar menyuruhnya untuk membawa putri kesayangannya bersama selirnya untuk melarikan diri dari pengejaran orang-orang Chong Wangli. Dan dia pun menerima titah Kaisar tersebut dengan senang hati. Terlihat dari senyuman polosnya karena terhindar dari petaka. Akan tetapi titah Kaisar untuk menjaga putri dan selirnya menjadi tantangan baru bagi dirinya. Setelah itu Kaisar Chongsen bersama kedua Kasim pelayan pribadinya melakukan upacara pengorbanan diri di hutan tersebut. Karena memikirkan sumber kehidupannya, Kasim tersebut segera berlari menuju ibu kota untuk mencari pusaka pribadinya. Setibanya di gerbang kota, dia mulai mengamati situasi dan memikirkan cara untuk masuk ke dalam kota. Kemudian, dia menemukan cara yang aman untuk menyelinap ke dalam kota tanpa ketahuan oleh para prajurit yang berjaga di gerbang kota tersebut. Setelah berhasil memasuki kota, dia langsung bergegas mencari pusaka pribadinya di gudang penyimpanan. Sementara asik mencari,
dirinya dikejutkan oleh putri raja yang telah berada di tempat itu bersama selir raja. Kapan mereka masuknya ya? Aduh, karena si Kasim meninggalkan mereka pada waktu itu, maka terjadilah perselisihan di antara mereka. Namun, si Kasim menghentikan perselisihan itu dan menyuruh mereka untuk mencari pusaka pribadinya yang disimpan dalam kendi yang berukuran jumbo. Bukan kendi, ternyata guci. Jadi si Kasim menyuruhnya untuk mencari guci yang jumbo dan bertuliskan namanya Dao Bao. Setelah mencari, tidak lama kemudian mereka menemukan guci tersebut. Kemudian mereka mengambilnya dan membawanya keluar dari gedung tersebut. Dengan polosnya, Tuan Putri menggertak prajurit tersebut dengan mengungkapkan identitasnya. Namun, Kasim Dao Bao langsung mengalihkan pembicaraan. Akan tetapi, kendi yang berisi pusaka pribadinya disita dan mereka bertiga dijadikan sandera oleh prajurit tersebut. Lalu, mereka bertiga dibawa oleh rombongan perwira itu ke kediamannya. Ketika malam tiba, mereka bertiga sudah kelaparan dan kebetulan ada pengumuman untuk berkumpul makan malam. Kasim Dao Bao mulai bertindak dengan kemampuan yang tanpa disadarinya. Dia merubah gembok pintu menjadi sebuah kue. Lalu mereka bertiga segera keluar dari ruangan itu untuk menyelamatkan diri. Setelah berhasil meloloskan diri, tibalah saatnya mereka untuk mendiskusikan langkah selanjutnya, mencari cara agar mereka bisa sampai ke daerah selatan dinasti Ming untuk membangun kekuatan kembali agar dapat menggulingkan Chuang Wangli dan merebut kembali dinasti Ming. Namun, Kasim Dao Bao meminta agar Tuan Putri bersama selir kaisar membantunya terlebih dahulu mencari pusaka pribadinya. 看来你是不服了，那明天就比比呗，看着选谁。输了可别哭哦。有一敌，比赛第二。 Esok paginya, mereka bertiga melancarkan aksinya dengan mendatangi Jenderal Ma. Akan tetapi, mereka dalam wujud penyamaran sebagai perempuan penghibur. Dan sialnya, justru Kasim Dao Bao yang dipilih oleh Jenderal Ma untuk menghiburnya nanti malam. Aduh, tapi iya ya, Kasim Dao Bao terlihat lebih anggun dalam wujud penyamarannya. Aduh, kira-kira bakalan gimana ya nanti malamnya. Malam pun tiba. Kasim Dao Bao mulai panik karena tujuannya adalah mencari pusaka kehidupannya. Malah dirinya dipilih jadi gundik Jenderal Ma. Ada sial apa ente? Ketika Jenderal Ma mulai melancarkan aksinya, Kasim Dao Bao tampak panik. Ada, lo gimana tidak panik jika terong bakalan beradu dengan terong? Aduh. Tapi Kasim Dao Bao mulai mencari tahu akan keberadaan pusaka kehidupannya. Dan ternyata sepertinya sudah tidak berada lagi di rumah Jenderal Ma. Ada sia-sia. Jadi Kasim Dao Bao mulai berpikir bagaimana caranya agar bisa lolos dari cengkraman Jenderal Ma. Dan akhirnya dia mendapatkan ide brilian dengan cara mengajak Jenderal Ma melakukan pemanasan. Dengan semangat, Kasim Bao mulai menghajar Jenderal Ma. Namun Jenderal Ma tak merasakan kesakitan apapun. Hingga pada akhirnya Kasim Bao mulai menggunakan kekuatan supernya dengan merubah porselin antik menjadi martil besi untuk digunakan menghajar kepala Jenderal Ma, membuat dirinya tak sadarkan diri. Dan sigap,
Kasim Bao langsung melarikan diri dan mengajak Tuan Putri bersama selir raja untuk kabur malam itu juga. Akan tetapi, nasib berkata lain. Setelah mereka bertiga sarapan pagi di pinggir jalan, ternyata mereka tidak membawa uang dan hampir saja dihajar oleh pemilik warung. Namun, ada orang baik yang memperhatikan keadaan mereka bahwa mereka memang benar-benar tidak memiliki uang. Akhirnya, orang baik tersebut berinisiatif untuk membayarkan uang makanan mereka dengan memberikan segepok uang logam kepada pemilik warung. Dengan sekuat tenaga, mereka bertiga berlari mengikuti orang baik yang menolong mereka, dengan maksud mengucapkan terima kasih dan berkenalan dengan orang baik tersebut. Tidak lama kemudian, muncullah orang-orang suruhan Jenderal Ma mengejar mereka. Setelah berlari seharian, tibalah mereka di sebuah pinggir hutan. Namun ternyata mereka ditemukan oleh prajurit Jenderal Cheng Bo dan hampir saja mengeksekusi mereka karena disangkanya mereka adalah mata-mata Li Xicheng. 什么情况？报告总兵，抓到4名奸细。请问马上坐的是吴总兵吗？长伯，Setelah mendengar nama Wang Feng, Jenderal Bo langsung turun dari kudanya dan menghampiri Wang Feng. Kemudian terjadilah aksi lepas kangen dan lepas rindu dalam pelukan. Kemudian mereka dibawa ke basecamp pertahanan Jenderal Bo. Lalu Wang Feng mulai menghibur Jenderal Bo dengan tariannya yang anggun dan memikat hati. Serta Jenderal Bo mengucapkan terima kasih kepada mereka bertiga. Lalu Tuan Putri mengutarakan niatnya untuk membalaskan dendam ayahnya, sama dengan selir kaisar, ingin membalaskan dendam suaminya terhadap Li Xicheng. Tetapi Kasim Dao Bao ingin membunuh Li Xicheng untuk mengambil kembali pusaka pribadinya. Aduh. Dan permintaan mereka bertiga disetujui oleh Jenderal Bao. Pada hari berikutnya, terlihat Jenderal Bao telah kembali dari medan perang dengan kemenangannya bersama para rombongannya, serta mengajak mereka bertiga untuk ikut masuk ke dalam kota. Dalam perjalanan, Kasim Dao Bao mengintip keluar kereta dan sangat terkejut melihat Kasim Cao, pengawal pribadi Kaisar Chongsen, kan harusnya sudah meninggoy saat upacara penyerahan diri bersama Kaisar. Wah, makin seru ini. Waduh, sesampainya di kota, Kasim Dao Bao langsung bergegas mencari pusaka pribadinya. Namun sialnya, pusaka pribadinya sudah tidak berada lagi di tempat tersebut. Kasim Dao Bao mulai menyogok penjaga gudang penyimpanan dan mendapatkan informasi bahwasannya benda yang dicarinya sudah diambil oleh seseorang yang bernama pengrajin Wang, dan ternyata dirinya juga hanya diperintah oleh Mas Cao. Kasim Cao. Dengan kesal, Kasim Dao Bao meninggalkan tempat tersebut. Pada malam hari, Kasim Dao Bao nekat memasuki kediaman pengrajin Wang. Konyolnya, dirinya berpapasan dengan mantir Wang saat dia berhasil mengambil guci yang berisi pusakanya. Dengan cepat, dia merubah mantir Wang menjadi seekor tikus, lalu menyergapnya dengan tali. Pada waktu Kasim Bao menginterogasi dirinya sambil mengancam mantir Wang dengan sebelah pisau, muridnya datang menemui dirinya. Lalu dengan cepat Kasim Bao berubah menjadi seekor lalat dan terbang keluar ruangan agar tidak ketahuan. Adegan berpindah di mana Mantri Wang menemui Kasim Cao. Mereka berdua sedang mendiskusikan masa depan mereka, dan akhirnya Mantri Wang memperkenalkan pusaka pribadi Kasim Bao bahwa jika Kasim Cao memakan rebusan pusaka tersebut, maka dapat menjadikan dirinya normal kembali menjadi pria sejati. Mantri Wang menceritakan bahwa pada suatu ketika dirinya sedang mempelajari teknik kebiri. Dia menemukan satu buku yang membahas tentang hal tersebut
Dan Kasimbao sama persis seperti yang tertulis dalam buku tersebut. Oleh karena itu, dia menukarkan pusaka Dao Bao dengan barang palsu saat disimpan dalam gudang penyimpanan dan mengatakan bahwa yang di depan mereka sekarang yang asli, yang dianggap mereka sebagai jiwa bumi dan langit. Karena Menteri Wang memberitahu kepada Kasim Cao bahwa sebelum memakannya maka terlebih dahulu harus membunuh pemiliknya, seperti yang tertulis dalam buku kuno tersebut. Dengan percaya diri, Kasim Cao mendatangi Kasimbao dengan maksud menunaikan ritualnya. Akan tetapi sayangnya rencana tersebut gagal total karena Kasimbao memiliki kesaktian yang luar biasa. Merasa tertantang, Kasimbao keluar menghampiri Kasim Cao. Lalu terjadilah pertarungan antara kedua Kasim. Kasim Cao sangat terkejut setelah mengetahui kekuatan Kasimbao. Dengan kemampuan yang dimiliki Kasimbao, malah menjadikan Kasim Cao sebagai mainan. Lalu pada akhirnya Kasim Cao merasa terdesak dan segera kabur meninggalkan tempat tersebut. Scene berpindah di mana Kasim Cao dan Mantri Wang kembali berdiskusi karena Kasim Cao merasa ada yang aneh dengan Kasimbao. Lalu Menteri Wang memberitahunya bahwa pasti ada yang tidak beres saat proses dia dikebiri. Dan Menteri Wang meyakinkan Kasim Cao bahwa dia akan membereskan ritualnya agar kesaktian Kasimbao menghilang. 那还不抓紧去办？是。 Pada hari berikutnya, Kasimbao mulai berteriak-teriak sampai Tuan Putri dan selir kaisar terkejut dan menghampiri dirinya. Ternyata kesaktian Bao telah menghilang. Dia mencobanya berkali-kali namun selalu gagal. Oleh karena itu, Kasimbao menyadari bahaya, maka dia segera mengajak kedua Tuan Putri yang dijaganya untuk melarikan diri secepat mungkin. Merasa mereka sudah berlari sangat jauh dan mereka pun sudah kelelahan, maka mereka memutuskan untuk beristirahat di sebuah kuil tua sambil bermalam di kuil tersebut. Namun tidak lama kemudian Kasim Cao bersama para kesatria bayaran Kasim Cao menemukan persembunyian mereka. Mendengar suara gaduh langkah kuda di luar, Kasimbao bersama kedua Tuan Putri yang dijaganya langsung bangun dan berlari keluar. Dan sialnya, apa yang ditakutkannya muncul di hadapan mereka. Dalam keadaan terdesak, Kasimbao mencoba untuk menenangkan diri, bahkan masih sempat membual untuk menakuti Kasim Cao, bahkan berpura-pura mengancamnya dengan kesaktiannya. Akan tetapi Kasim Cao sudah mengetahui bahwa kesaktiannya sudah tidak ada karena sudah disegel oleh Mantri Wang. Alhasil dirinya ditendang oleh Kasim Cao sampai terpental sejauh 10 meter. Untung saja tidak langsung meninggal. Dari belakang Kasim Cao muncul satu sosok makhluk yang ternyata Mantri Wang. Hal ini menjadikan Kasimbao naik pitam karena ternyata Mantri Wang lah yang mengatur semua skenario tersebut. Setelah Kasim Cao ingin menyelesaikan permasalahannya, dia dihentikan oleh kedua Tuan Putri yang dijaga oleh Kasimbao. Lalu Kasim Cao menyuruh kedua Tuan Putri tersebut menghindar, mengingat kebaikan kaisar sebelumnya terhadap dirinya. Lalu Kasimbao meyakinkan mereka berdua untuk menghindar agar mereka selamat. Setelah kedua Tuan Putri menghindar dari Kasimbao, Kasim Cao langsung menyerang Kasimbao. Namun dia dihentikan oleh Mantri Wang. Lalu mereka berdualah yang beradu kekuatan, saling serang dengan kekuatan penuh. Karena ternyata Mantri Wang juga menginginkan pusaka Kasimbao agar dirinya bisa normal kembali menjadi pria sejati.
知道你不是省油的灯。 Kasim Chow mengira dirinya yang lebih unggul. Namun ternyata tanpa dia sadari, Mantri Wang sudah mengambil jantungnya. Setelah dia menyadari hal itu, dia langsung menotok pembuluh darahnya sendiri dan menyuruh kesatria bayarannya menyerang Mantri Wang. Namun apalah daya, ternyata sudah dari tadi mereka sudah dihabisi semuanya oleh Mantri Wang. Diam-diam ternyata hebat juga ya Pak Desa satu ini. Dengan arogannya, Mantri Wang membuang pisau kebirinya karena merasa sudah tidak membutuhkannya lagi. Sebab tujuan utamanya adalah mengincar jantung Kasim Chow serta membuang guci yang berisi pusaka Kasim Bao. Karena yang sesungguhnya yang dia butuhkan adalah jantung Kasim Chow dan jantung Kasim Bao, sehingga dengan mudahnya Kasim Chow dilumpuhkan oleh dirinya. Kemudian mengincar jantung Kasim Bao, dan terlihat Kasim Bao tampak panik, akan tetapi dia masih optimis untuk mendapatkan kembali kesaktiannya, sehingga menyuruh kedua Tuan Putri untuk membuka segel mantra pada guci yang berisi pusaka pribadinya. Dalam keadaan panik, Tuan Putri membelah guci tersebut menggunakan pisau kebiri milik Mantri Wang. Dan benar saja segel itu berhasil dibatalkan dan Kasim Bao mendapatkan kembali kesaktiannya. Tanpa ragu lagi langsung menyerang Mantri Wang dengan kesaktian yang sudah dimilikinya. Hanya 2 kali serangan, Mantri Wang langsung lenyap jadi abu. Jadi bagaimana sudah ini? Kembali ke adegan di mana Kasim Bao tampak mulai siuman, lalu terbangun karena mengingat pusaka pribadinya. Dengan panik, ia mencari pusakanya itu dalam guci, dan ternyata sudah jadi super bus yang sudah habis disantapnya oleh dirinya sendiri. Aduh, kacau ini. Namun karena itu ternyata kejantanannya normal kembali. Setelah dia periksa dan dipastikan oleh kedua Tuan Putri bahwa memang benar sudah normal kembali, mereka pun langsung mencoba kesaktian pusaka tersebut. Aduh, kacau ini. Aduh. 来，哎，你拿把起来。